Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Robi Ansori. Saya merupakan representatif dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara yang akan menyampaikan argumen perihal sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini saya selaku tim pemerintah. Pembicara pertama menyatakan setuju dengan mosi kali ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat kemiskinan 10,81% atau setara 29,3 juta penduduk. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia adalah sebagai negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Tentu itu bukan masalah bagi pemerintah untuk bisa mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah tidak hanya di daerah pantai, namun bisa di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan yang lainnya. Saya setuju dengan mosi kali ini karena itu dapat menimbulkan beberapa dampak buruk. Dampak buruk yang pertama bagi ekosistem, dampak buruk yang kedua bagi ekonomi masyarakat, sosial dan budaya. Yang ketiga, keberadaan nelayan tradisional akan terancam. Dampak buruk yang pertama dari pertambangan. Kita tahu bahwa pertambangan dapat meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai, semakin meningkatnya pencemaran pantai dan menurunkan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut. Tidak hanya itu saja, karena penggunaan strategi ekonomi biru ini, terumbu karang dan kehidupan di bawah laut akan terancam. Sekitar 38% dari ikan ditangkap melalui kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlah overfishing. Sebagian besar armada penangkapan ikan domestik berskala kecil, lebih dari 600.000 kapal tidak terdaftar dan tidak dipantau. Sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik. Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia, dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Dampak buruk yang kedua bagi ekonomi, masyarakat, sosial, dan budaya. Penelitian menyebutkan 4 dampak negatif dari pendekatan berbasis hak kepemilikan. Pertama, munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Kedua, terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan. Ketiga, terputusnya hak asas nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Terjadinya kegagalan dalam pencegahan penurunan atau degradasi stok ikan pada saat terakhir melakukan upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Dan tidak hanya itu, dampak dari menggunakan strategi ekonomi biru juga dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, sekali lagi saya dengan tegas menyatakan saya setuju dengan mosi kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dan terima kasih.